Nama saya Luciana Rusminalai, kelas C, jurusan Sosiologi, tugas ketiga, mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Sini saya akan menjelaskan tentang buku ketiga yang berjudul Budaya Populer dan Imajinasi Masyarakat. Seseorang tidak dapat mengubah dunia kecuali jika ia dapat membayangkan seperti apa dunia yang mungkin terlihat lebih baik. Imajinasi kewarganegaraan adalah kemampuan untuk membuat konsep alternatif terhadap kondisi budaya, sosial, politik, atau ekonomi saat ini. Hal ini juga membutuhkan kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagai agen sipil yang mampu melakukan perubahan, sebagai partisipan dalam budaya demokrasi yang lebih besar. Budaya populer dan imajinasi sipil mewakili seruan untuk kejelasan yang lebih besar tentang apa yang kita perjuangkan, bukan hanya apa yang kita lawan. Di lebih dari 30 contoh dari gerakan sosial di dunia, buku kasus ini mengusulkan imajinasi sipil sebagai kerangka kerja yang dapat membantu kita mengidentifikasi, mendukung, dan mempraktikkan jenis baru partisipan komunal, seperti yang ditunjukkan oleh kontributor kaum muda, khususnya beralih ke budaya populer, dari Beyonce ke Bollywood, dari Smokey Beer hingga Hamilton, dari buku komik hingga VR, untuk bahasa daerah yang dapat digunakan untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan kondisi saat ini. Seorang aktivis muda menggunakan YouTube untuk melawan J.K. Rowling dengan suara Sochang untuk menentang representasi dangkal orang Amerika Asia dalam literatur anak. Mural di Los Angeles digunakan untuk membangun Twitter beralih ke Black Magic untuk menyoroti imajinasi radikal hitam dan membangun visi baru pemberdayaan perempuan. Dalam setiap contoh, para aktivis mendemonstrasikan apa yang terjadi ketika energi kreatif para penggemar diresapi dengan komitmen politik yang dalam, memobilisasi visi baru tentang seperti apa demokrasi yang lebih baik. Selanjutnya, William Proctor berfokus pada reaksi alt-right terhadap Star Wars dan properti media lainnya. Untuk apa yang oleh sebagian orang dianggap sebagai pesan yang benar secara politis. Di sini, dorongan untuk membayangkan masa depan yang lebih inklusif dipandang telah berjalan terlalu jauh, terlalu cepat, setidaknya oleh beberapa orang kulit putih yang merasa tergeser dan terancam oleh generasi baru ini. Lauren Leavitt membahas semakin populernya fiksi dewasa muda di distopia, narasi massal tentang revolusi. Leavitt menelusuri semakin populernya serial Hunger Games dengan narasinya tentang ketidaksetaraan kekayaan, pengawasan pemerintahan, dan manipulasi media pada saat yang sama ketika Occupy Wall Street dan kampanye Bernie Sanders mengarahkan perhatian pada masalah dunia nyata yang serupa. Dia mengeksplorasi apa yang terjadi ketika kelompok aktivis memobilisasi narasi semacam itu dan bagaimana permintaan pasar menghaluskan potensi radikal mereka. Selanjutnya, dalam bagian ini mengeksplorasi bagaimana sosial taktik, gerakan, dan strategi muncul dari teori bersama perubahan dan bagaimana masyarakat memperoleh
keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk bertindak atas seperti visi. Selanjutnya, batasan pada imajinasi sipil ini mencerminkan kenyataan pahit yang dihadapi komunitasnya, tetapi juga kurang model yang tersedia di media arus utama yang menangani masalah tersebut. Banyak tulisan tentang imajinasi radikal muncul dari kondisi seperti itu ketika komunitas tersebut, komunitas yang terpinggirkan mencari cara untuk membayangkan kebebasan, kesetaraan, martabat, rasa hormat, dan keamanan sebelum mereka benar-benar mengalaminya. Saat ini Evans membantu siswa sekolah menengah di Bay Area untuk mengembangkan model yang lebih beragam tentang bagaimana mereka dapat mengadvokasi kemajuan komunitas mereka. Selanjutnya, terinspirasi oleh contoh-contoh seperti Black Lives Matter dan gerakan pemimpi, dia melihat pembinaan literasi digital membutuhkan pengembangan model alternatif untuk aksi sipil dan politik. Penekanan Evans dalam mempromosikan literasi, media, dan keterampilan sipil lainnya dicerminkan oleh beberapa kontributor buku ini. Selanjutnya, Elizabeth Shop, Clifford Lee, Sarah Van Wart, dan Tapan Parik membahas karya YR Media dan mitra komunitasnya saat mereka membantu pemuda Bay Area memperoleh keterampilan berpikir dan desain komputasi. Terinspirasi oleh Maxine Greene dan pengait lonceng, YR Media membantu kaum muda mengidentifikasi dan mengatasi masalah lokal, memberikan dukungan orang dewasa yang diperlukan untuk membantu para pemuda ini menerjemahkan imajinasi sipil mereka ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Selanjutnya, Emilia yang menceritakan bagaimana proyek ini mengajari peserta muda tentang akar perjuangan kontemporer dengan polisi, keterampilan melek media dan penelitian ditambah dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan suara politik mereka, dipandang sebagai badan sipil yang meningkat untuk pemuda yang terpinggirkan. Meskipun sejauh ini telah mengadopsi gagasan yang lebih luas tentang imajinasi sipil, menilai fantasi populer sebagai motivasi perjuangan untuk perubahan sosial, Evans menulis tentang imajinasi sipil digital sebagai model perubahan sosial yang menawarkan model perubahan sosial yang dapat dioperasionalkan di dunia kehidupan tertentu. Model yang lebih membumi ini muncul ketika para ilmuwan sosial berusaha memahami pilihan yang dibuat oleh agen sipil. Misalnya Gianpaolo Baiocchi dan rekan-rekannya menulis imajinasi sipil adalah teori-teori kehidupan sipil. Mereka adalah peta jalan kognitif, pedoman moral dan pedoman yang membentuk partisipasi dan memotivasi tindakan. Bagi mereka, imajinasi sipil terbentuk saat komunitas bekerja sama, mengidentifikasi masalah dan solusi
membayangkan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik, dan mengembangkan rencana untuk mewujudkan visi masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih.